Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri pun tak tertawa oleh lucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kamu menjadi saya, kamu akan mengerti tak gampang membuat orang lain tertawa. Apalagi di saat kamu tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya seorang pelawak. Dia dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Tentu saja itu buat gempar seluruh kampung. Orang-orang berbondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya, bahkan sampai ada yang ingin membunuhnya. Hei, dasar kafir! Turun kamu! Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan adan subuh jam 10 pagi! Dasar orang aneh! Kafir! Dengan tenang orang itu menjawab, "Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kamu pikir. Saya adzan subuh jam 4 di masjid. Tak ada satupun kalian yang datang ke masjid. Begitu saya adzan subuh jam 10 pagi, kok kalian malah berdatangan? Coba kalian pikir. Siapa yang gak taat? Siapa yang kafir? Siapa yang aneh?" Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang. Hanya karena berbeda, orang jadi bermusuhan. Sepertinya orang sekarang senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, "Aku berpikir, maka aku ada." Orang sekarang sepertinya bilang, "Aku bertengkar, maka aku ada." Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan. Bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan bapak saya. Dulu bapak saya seorang badut. Karena bapak saya badut, ya saya pun jadi badut. Sekarang kan lagi ngetren
anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, anaknya pingin jadi presiden. Enggak ding, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudahlah, jangan ngomong lantur. Nanti saya malah ditangkap. Dulu kata bapak saya jadi badut lumayan enak. Penghasilannya juga lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Tapi sekarang pelawak saja kalah lucu kok sama politikus. Aduh, aku nggak nyangka kau bakalan datang. Mari. Silakan. Maaf berantakan. Kamu mau makan apa? Mau minum apa? Apa? Kamu udah haus? Nggak lapar? Syukurlah. Kebetulan saya lagi gak ada apa-apa. Tapi bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Hei, yang datang pacar saya. Loh, jangan tersenyum mengejek begitu. Badut macam saya juga manusia. Bisa falling in love dan punya pacar. Lihat pacar saya. Cantik kan? Namanya Raisa. Lengkapnya Raisa Bayar. Sayang, terima kasih kamu sudah mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih kalau kamu masih ingat saya. Kamu kangen ya? Sama saya juga. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Aku kira kamu sudah gak mau lagi sama aku. Katanya kamu punya pacar baru. Apa? Beneran? Lebih tampan dari saya? Lebih kaya dari saya? Tapi apapun yang terjadi, percayalah, aku tetap mencintaimu. Sumpah I love you. Sumpah I miss you. Aku boleh peluk kamu? Boleh cium kamu? Raisa!
Raisa! Raisa! Raisa! Raisa! Raisa. Ternyata hanya Helen saya saja. Gak ada pacar. Saya ini badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya nasib saya. Sudah jadi badut jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambyar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kalian semua gak akan kuat. Biar saya saja. Kenapa kamu menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya? Begitu kerenan parlente, bukan? Kali ini saya berpakaian bagus. Ya tapi sebenarnya saya tetap seorang badut. Saya tak pernah memimpikan ini. Ya, barangkali inilah takdir saya. Kalian lihat penampilan saya? Bagus juga kan? Ya, seperti itulah. Suatu hari, saya diminta untuk mengisi acara kampanye pada partai. Yang menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Tak lucu sama sekali. Tapi, entah kenapa, semua orang yang hadir di acara itu tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya melentik-lentikan jari saya seperti ini. Semua orang tertawa. Dan ketika saya membayang-bayangkan bokong saya seperti ini, semua orang tertawa. Dan ketika saya berdiri diam pun, semua orang tertawa berbahak-bahak. Mereka terhibur dengan ketololan dan kebodohan saya. Sungguh, saya tak pernah setolol saat itu. Saya kemudian mereka danani necis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu beda pilkada dan pilkabe. Tapi orang bilang, katanya kalau pilkabe nggak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya lihat saja, banyak anak pejabat, anak pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu. Mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal saya ijazah pun nggak punya. Tapi mereka bilang pada saya, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran kamu pun bisa dipalsukan.
Dan betapa sialnya saya menang ikut pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena saya dianggap bisa menghibur mereka. Dan katanya saya bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya jadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika saya jadi pemimpin, saya berkali-kali membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Hidup para pemimpin. Tenang. Tenang. Dan betapa sialnya hidup saya. Dulu ketika saya jadi badut, jadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang membuat mereka terhibur. Dan badut yang bisa mereka atur. Percayalah, jadi badut itu berat. Kalian semua gak akan kuat. Biar para pemimpin saja. Hidup pemimpin. Hidup pemimpin.